Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Eka Fitrahana, NIM 20415020113 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mereview ulang materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen mengenai inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Definisi inflasi dalam buku Ekonomi Makro yang ditulis oleh Budiono 2001, yang dimaksud inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebab dari inflasi, kemudian berdasarkan asal dari inflasi. Agar bisa mengetahui secara teknis tentang satu persatu macam keinflasian dapat dilihat dari sifatnya, penyebab, dan asalnya. Pertama, dari berdasarkan sifatnya. 1. Inflasi merayap, atau di mana inflasi dihitung per tahun 1-10%. Yang kedua, inflasi menengah, di mana inflasi itu dalam 1 tahun antara 10-30%. Dan yang ketiga, inflasi tinggi, yaitu di mana inflasi itu di atas 100% dalam setahun. Kemudian berdasarkan penyebab dari inflasi, demand inflasi atau inflasi permintaan. Inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat, atau cost inflasi atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Dan juga berdasarkan asal dari inflasi. Inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebab-sebab inflasi yaitu ada 3, inflasi permintaan, penawaran, dan campuran. Yaitu pertama, inflasi permintaan. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Kedua, inflasi penawaran disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran tekad total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Kemudian inflasi campuran, inflasi yang mengandung unsur demand pull dan cost push. Inflasi ini sering disebut mixed information. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Pertama, natural inflation atau inflasi alami. Inflasi ini diakibatkan oleh sebab-sebab ilmiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibn Al-Mazrisi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Kedua, human error inflation. 1. Korupsi. Kedua, pajak yang berlebihan. Dampak inflasi perspektif ekonomi Islam yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama untuk fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan. Kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yang kedua yaitu meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.